Tuan Shirley sangat menyayangi saya, dia selalu memberikan yang terbaik untuk menjaga dan merawat saya. Karena itulah, saya juga bersikap baik padanya. Saat kami berpacaran, tidak pernah sekalipun Tuan Shirley membelikan saya barang-barang mewah. Semuanya hanya barang sederhana, namun memiliki makna yang kuat untuk mengungkapkan perasaan kami satu sama lain. Sayang sekali, kini hubungan kami harus terputus. Nona Tam. Riana yang hendak membalas langsung ditahan oleh Laura. Jadi, kau bilang Juan sangat menyayangimu? Tanya Laura. Benar, bahkan sampai sekarang pun, Tuan Shirley masih mengirim pesan bahwa dia ingin saya kembali, dan bersama dengannya. Itu aneh, Shirley adalah keluarga dengan harta yang berlimpah. Juan yang aku kenal, tidak segan-segan menggunakan uangnya, untuk sesuatu yang berharga atau biasa saja. Tapi bagaimana bisa, dia tidak pernah memberikanmu kemewahan? Apa sungguh Juan yang seperti itu menyayangimu? Atau, jangan-jangan dia tidak pernah menganggapmu berharga sedikit pun? Angela terkejut. Itu tidak mungkin. Kenapa berteriak? Aku kan sedang mengeluarkan logikaku. Tidak mungkin dong, konglomerat pelit pada orang yang dia cintai. Kecuali, orang itu sebenarnya amat tak berharga dan tidak bernilai untuknya. Angela bergetar. Diam. Dan, tadi kau bilang, suamiku masih mengirim pesan kepadamu, kan? Laura mengulurkan tangannya. Cepat berikan buktinya. Bu. Bukti? Ya. Bukti dari pesan itu. Tidak bisa, saya sudah menghapusnya. Anda tinggal memberikan ponsel Anda. Saya tahu caranya mengembalikan pesan yang sudah terhapus, ujar Gina. Laura menunggu cukup lama. Kenapa tidak memberikan? Oh, atau jangan-jangan, kau hanya mengada-ngada ya? Kau ingin membuat dirimu menonjol di depan kami semua? Angela berdiri. Saya permisi ke toilet sebentar. Kabur, ya? Bianca bertanya, namun Angela langsung pergi. Wow, bagaimana dia bisa tidak tahu malu? Kalau itu saya pasti sudah pulang. Dasar tidak punya malu. Nyonya Shirley, saya minta maaf atas kejadian ini. Padahal ini pesta teh pertama Anda, tapi saya malah mengacaukannya, ujar Riana. Laura tersenyum. Tidak apa, Nona Alban. Ini bukan salahmu. Aku cukup terhibur melihatnya. Laura meletakkan cangkir teh. Aku permisi ke sebentar. Laura berjalan, diikuti oleh Gina. Kau mau kemana? Tanya Gina. Toilet. Sampai di toilet, Gina menunggu di luar. Laura masuk ke dalam. Di sana ia menemukan Angela yang sedang berdiri di depan wastafel dengan ekspresi wajah yang kesal. Melihat kedatangan Laura, Angela menatap wanita itu terang-terangan, dengan mata yang penuh rasa kebencian. Laura tak mempedulikannya. Ia menyalakan keran, mulai mencuci tangannya. Jangan merasa sombong. Laura menatap Angela lewat pantulan cermin. Maksudmu? Aku yakin sekarang kau sedang sombong, hanya karena menjadi bagian dari Shirley. Kau harus bersiap-siap, sebentar lagi kau akan ditendang. Kenapa aku ditendang? Apa kau memang bodoh? Ya, kau adalah wanita jalanan yang menghabiskan hampir seumur hidupnya, mencuri roti di pinggir jalan dan tidur di bawah kolong jembatan. Karena itulah, kau jadi dibutakan oleh rasa naif dan kepercayaan berlebih terhadap Juan. Laura tersenyum, ia merapikan rambutnya. Jaleng ini banyak bacot, ya? Apa kau bilang? Kau tidak dengar? Ya, kau kan wanita yang berasal dari rahim seorang wanita prostitusi, ayahmu saja tidak jelas siapa. Yang pasti sih bukan kalangan atas, karena ibumu dijual dengan harga terendah. Setelah kau besar, kau menempel pada penguasa dan membiarkan mereka memakaimu untuk mendapatkan uang.
Aku penasaran bagaimana kau menutupi semua cerita masa lalumu. Oh iya, kan ada Juan. Aku yakin, dia yang menutupi masa lalumu dari semua orang. Laura puas saat Angela terlihat ketakutan. Tenang saja, aku bukan orang jahat yang akan mengumbar masa lalu orang seperti itu. Aku ini kan hanya wanita jalanan pence asteris uri roti, mana mungkin aku menyebarkan hal tidak berguna. Kalau diingat lagi, jika Juan tidak memohon padaku agar aku menikah dengannya, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Juan memohon kepadamu? Ya, aku mengasihaninya dan menerima tawarannya itu. Laura sedikit merasa bersalah karena merendahkan Juan seperti ini. Maaf ya, suamiku. Yang penting, aku mau membuat Asteris ini kesal. Ucap Laura dalam hati. Kau ini pandai mengarang, ya? Angela tersenyum miring. Asal kau tahu saja, orang yang dicintai Juan adalah aku, Angela Tam. Saat aku pergi, Juan memohon-mohon kepadaku agar tidak meninggalkannya. Dia juga berjanji akan menungguku dan menjadikanku Nyonya Shirley. Kau tahu apa artinya itu, kan? Juan akan kembali padaku, lalu mengusirmu. Saat itu terjadi, aku pastikan kau tidak membawa apapun, termasuk sehelai pakaian pun. Tapi kau tenang saja, aku akan berbaik hati. Jadi aku akan mendaftarkanmu pada tempat prostitusi terbaik, mungkin saja mereka membayarmu lebih rendah dari ibuku. Hahaha. Angela terkejut saat Laura tertawa. Apa? Kenapa kau tertawa? Laura bergerak cepat, mendorong Angela dengan satu tangannya, hingga wanita itu menempel di dinding. Laura menekan bahu Angela dengan telapak tangannya. Juan akan membuangku dan kembali padamu? Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Laura menatap Angela dengan lekat, kedua sudut bibirnya naik, membentuk senyuman menakutkan yang membuat Angela berhenti bernafas sejenak. Lepas. Angela tak bisa melepaskan telapak tangan Laura yang menekan bahunya, itu mulai terasa sakit. Kenapa? Sakit, ya? Rupanya kau ini hanya wanita lemah yang banyak bacot. Laura memperkuat tekanannya. Wah, sakit. Laura mencengkram dagu Angela dengan jari-jarinya. Ia menancapkan kuku jari telunjuknya yang panjang di pipi Angela. Dengarkan aku baik-baik, Angela Tam. Mungkin sekarang kau merasa aman, karena berhasil kabur dari mafia Rusia. Karena itulah, kusarankan kau tetap bersembunyi seumur hidupmu, jika kau tidak mau mati sekarang. Aku akan membiarkanmu pergi, jadi pergilah dan jangan tunjukkan wajahmu di depanku lagi. Akan menyebalkan kalau sampai kau dekat-dekat denganku, apalagi dengan suamiku. Laura melempar pelan dagu Angela ke samping, lalu berjalan menjauh. Namun langkahnya terhenti saat Angela kembali berteriak. Kau pikir aku akan menerima saran dari wanita rendahan? Angela Tam, ini bukan saran. Laura menoleh, membuat senyuman kecil, tapi ancaman. Laura keluar dari toilet. Angela yang tidak terima bergegas menyusul Laura. Tapi karena langkah Laura cepat, ia jadi tertinggal cukup jauh. Saat tiba di ruang pesta, Angela terkejut saat melihat sosok yang tak disangkanya. Oh, beliau sudah datang. Nyonya Shirley, Tuan Shirley sudah menunggu Anda, beliau bilang ingin menjemput Anda, ujar Riana. Angela terdiam saat tatapannya dan tatapan mata Juan bertemu. Pria itu masih sama, menunjukkan wajah datar, dengan aura menyeramkan yang menyelimutinya. Dia sama sekali tak berubah dengan yang dikenal oleh Angela. Itu adalah Juan miliknya. Ya. Menjemputku. Kenapa menjemput sekarang? Pestanya belum selesai. Laura cemberut. Juan menatap Laura, ia tersenyum kecil.
Habisnya, aku sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Haruskah kau mengatakan itu di depan semua orang? Aku jadi malu. Laura memerah saat Juan memeluk pinggangnya. Memang kenapa? Semua orang harus tahu, kalau aku sangat mencintai istriku. Juan menunjukkan senyuman yang penuh kehangatan. Angela terkejut. Apa yang dia lihat barusan? Juan tersenyum sehangat itu pada orang lain. Padahal, dulu Juan selalu menunjukkan wajah datar, atau hanya tersenyum kaku kepadanya. Kenapa? Kenapa senyuman itu harus ditunjukkan kepada orang lain? Ia tidak bisa menerimanya. Juan. Angela bergerak, ia mendorong Laura untuk menjatuhkan wanita itu. Namun Juan bereaksi cepat dan menangkap Laura sebelum wanita itu terjatuh. Apa yang kau lakukan? Juan berteriak dengan wajah marah. Angela terkejut, ia bergetar. Juan, kau marah padaku? Ini aku, Juan. Wanita yang kau cintai, Angela Tam. Kau bilang tidak akan mencintai orang lain dan hanya memberikan hatimu kepadaku. Tutup mulutmu. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong lagi. Kenapa? Kenapa kau jadi seperti ini kepadaku? Ini semua pasti karena wanita jalanan Mur Asteris Han ini. Angela berniat menyerang Laura, namun Juan mencengkram tangannya dengan kuat. Ah! Angela berteriak karena cengkraman itu seakan menghancurkan pergelangan tangannya. Jangan sentuh istriku dengan tangan kotormu itu. Angela ketakutan, arena ini pertama kalinya ia berhadapan dengan Juan yang seperti ini. Juan. Hei, ayolah. Jangan seperti itu. Laura menyentuh tangan Juan yang mencengkram tangan Angela. Juan melepaskan tangan Angela, lalu menggenggam tangan Laura. Maaf, aku terlalu emosi. Aku tidak suka saat sampah menyentuh berlian berhargaku. Juan, kenapa kau menyebutku begitu? Aku bukan sampah, Juan. Angela menunjuk Laura. Dia yang sampah. Wanita Jal Asteris Ang penggoda ini yang sampah. Kenapa kau menempatkan sampah di sisimu sementara aku ada di sini untukmu? Angela Tam. Juan menarik bahu Angela, wanita itu menangis. Apa, Juan? Apa kau akan memukulku sekarang? Pukul aku. Pukul. Hanya laki-laki pengecut yang memukul wanita. Laura menahan Juan. Juan, jangan. Juan melepaskan tangannya dari bahu Angela. Kemudian Laura mengangkat telapak tangan, memberikan tamparan kuat di pipi kanan Angela. Angela langsung terjatuh setelah terhuyung beberapa saat. Hidungnya mengeluarkan darah, pipinya langsung memerah, kepalanya seakan berputar. Laki-laki yang menyakiti wanita memang pengecut, karena itulah aku yang menyalurkan emosi Juan kepadamu, ujar Laura dengan dingin. Laura menatap Riana dan tamu lain yang terkejut dengan perkelahian itu. Aku minta maaf kepada kalian semua, karena membuat keributan seperti ini. Tidak, ini salah saya karena mengundangnya. Tolong jangan menyalahkan diri Anda sendiri, Nyonya Shirley. Saya sangat senang berbicara dengan Anda, walau sebentar, balas Riana. Aku senang kau menikmati waktumu. Sebagai ganti dari keributan ini, aku ingin mengundang kalian semua datang ke Mansion Shirley untuk mengadakan pesta teh sederhana. Kami akan datang, Nyonya Shirley. Mereka nampak antusias. Kalau begitu, aku pamit pulang sekarang. Terima kasih atas pestanya, Nona Alban. Laura menggandeng tangan Juan, mereka berjalan melewati Angela yang masih bersimpuh di lantai. Gina sempat mengejek Angela dengan ekspresinya saat melewati wanita itu. Angela yang tak dapat menerimanya, langsung berdiri dan berlari menyusul mereka.
Sampai ia tiba di halaman, di mana Juan dan Laura bersiap menaiki mobil. Melihat Angela ada di sana, Laura mengalungkan kedua tangannya di leher Juan, lalu mengecup bibir suaminya itu. Angela seakan dihantam badai besar. Hal terakhir yang Angela lihat, adalah senyuman penuh kemenangan yang ditunjukkan Laura kepadanya. Angela memasuki penthouse milik Brian. Saat membuka pintu, ia melihat Brian yang berdiri tak jauh darinya, sedang memakan es krim cone yang baru dibuka bungkusnya. Brian Victor. Angela berlari, menampik Brian dengan kuat, sehingga es krim yang sedang dipegang pria itu terjatuh dan mengotori lantai. Kau sengaja melakukan ini kan? Sebenarnya, kau memang berusaha menjatuhkanku, kan? Angela Tam. Angela bergidik dengan tatapan Brian padanya. Pria itu sangat marah, kedua sorot matanya yang tajam seakan bisa mencincang tubuh Angela sekarang juga. Ini pertama kalinya, Angela melihat Brian seperti ini. Biasanya, pria itu hanya menunjukkan senyuman yang sulit dimengerti. Brian. Apa sekarang, kau menyalahkanku atas semua perilakumu? Kau yang salah memberi informasi tentang nama teh. Aku sudah bilang padamu, tehnya diganti saat kau akan berangkat. Apa? Angela berusaha mengingat. Brian memang mengatakan sesuatu, tapi aku tidak mendengarnya karena terlalu fokus dengan Juan. Aku mendapat laporan, kalau kau mengacaukan pesta Riana Alban dengan berteriak tak tahu malu. Kau juga ingin merebut suami orang di depan istrinya sendiri. Apa kau tidak bisa berpikir dengan benar? Kau benar-benar bodoh, sampai tidak bisa menggunakan otakmu. Setelah mempermalukan dirimu sendiri, sekarang kau malah menyalahkanku atas semua itu? Tapi apa? Brian melangkah lebih dekat. Ia menyudutkan Angela ke tembok, mencengkram kedua bahu wanita itu dengan kuat. Kau berkhayal Juan akan kembali padamu hanya karena kau berteriak seperti itu? Aku minta maaf, Brian. Tolong jangan buang aku, bantu aku kembali pada Juan. Angela memegang lengan Brian dengan kuat, tubuhnya bergetar. Kalau aku tidak bisa kembali pada Juan, maka aku akan mati di tangan Grigori. Brian menghela nafas saat mendengar nama keluarga mafia besar di Rusia itu. Wanita ini benar-benar menguras emosiku. Kalau bukan untuk memperlancar rencana, aku pasti sudah menghabisinya sejak awal. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi kali ini, kau harus mendengarkan kata-kataku dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membantumu lagi, mengerti? Angela mengangguk. Lia, aku mengerti, Brian. Aku akan melakukannya dengan baik. Sekarang pergilah istirahat. Jangan pergi kemana-mana tanpa izinku. Baik. Angela menjauhi Brian. Saat ia menaiki anak tangga, ia masih sempat melihat Brian yang mengambil tisu untuk membereskan es krim yang mengotori lantai. Wajah Angela sedikit memerah. Ia tak menyangka, Brian akan membantunya sampai seperti ini. Sepertinya aku terlalu memandang buruk Brian. Dia adalah orang yang keren. Brian bisa merasakan tatapan Angela, sampai wanita itu kembali ke kamarnya. Selesai membereskan es krim, Brian mengambil ponselnya. Ia berjalan ke arah balkon dan menelepon seseorang. Kakak, ini aku. Brian bisa merasakan udara dingin sedikit menusuk kulitnya, karena musim gugur telah tiba. Wanita itu melakukan semuanya sesuai dengan rencanaku, bukannya kau harus memujiku? Kau ini, benar-benar, ya. Suara dari sosok yang dipanggil kakak terdengar jengkel. Kudengar, pasar gelap yang dikelola Alban memiliki barang unik sebagai menu utama mereka kali ini. Itu adalah ramuan. Yang kudengar sedikit gila sih. Itu bisa memperlancar misimu.
Kau harus memenangkan ramuan itu. Sejujurnya, aku sedikit miskin sekarang. Aku akan memberimu uang, jangan biarkan orang lain memenangkannya, termasuk Shirley. Yah, baiklah. Kalau kakak bicara seperti itu. Brian melirik ke arah pohon, apartemen yang ada di seberang jalan. Ia bisa melihat sosok wanita yang sedang duduk di balkon, sambil membaca buku. Wanita itu beberapa kali melihat ke arah Brian. Sampai di sini saja percakapan kita dulu. Hah, padahal aku ingin mengobrol lebih banyak lagi. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupakan janjimu. Hahaha, iya, Brian mematikan telepon. Ia menatap kembali ke arah wanita di seberang, yang kini sedang menatapnya. Brian langsung menunjukkan senyuman kecil, yang membuat wanita itu terkejut dan buru-buru membaca bukunya kembali. Ayah memang tidak pandai mencari mata-mata. Brian masuk ke dalam. Ia pergi ke dapur, mengeluarkan kartu nomor dari dalam ponselnya, lalu mematahkan kartu itu menjadi 2. Kartu yang telah patah, Brian masukkan ke dalam lubang wastafel, dan mengalirkan air cukup lama. Ayahku yang bodoh, sayang sekali aku tidak bisa menjadi anak baik selamanya.